This is the way the world works. There's people in control. I'm the guy you listen to. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian para penonton setia Rekap Film sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Carry On. Film ini rilis pada tahun 2024, yang mana film ini menceritakan tentang seorang petugas keamanan bandara bernama Ethan yang terjebak dalam ancaman kelompok kriminal. Dia dipaksa membantu mereka meloloskan sebuah koper berisi senjata biokimia berbahaya melalui pemeriksaan bandara. Gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah dibuka dengan adegan seorang pria misterius yang sedang melakukan transaksi rahasia dengan mantan petinggi mafia bernama Oleg. Tidak diketahui barang apa yang mereka perjualbelikan, namun jelas nilainya sangat fantastis. Anehnya tak lama setelah menghitung uang hasil transaksi tersebut, Oleg tiba-tiba mengalami keracunan, sementara anak buahnya langsung dibunuh di tempat. Agar tidak meninggalkan jejak, pria misterius itu membakar semua uang beserta gudang tempat transaksi berlangsung. Cerita kemudian beralih untuk memperkenalkan tokoh utama, seorang calon ayah bernama Ethan. Semalaman dia tidak bisa tidur setelah mengetahui bahwa pacarnya Nora sedang hamil. Berbeda dengan Ethan, Nora justru terlihat sangat bahagia. Mungkin karena sejak dulu dia memang menyukai anak kecil. Namun, hal itu justru membuat Ethan semakin ragu untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya belum siap menjadi seorang ayah. Menariknya, mereka berdua bekerja di bandara. Nora adalah seorang manajer ops, sedangkan Ethan bertugas di bagian pemeriksaan keamanan atau TSA. Suatu pagi, dalam perjalanan menuju terminal, Nora meminta Ethan untuk kembali mengejar mimpinya menjadi seorang polisi. Sebenarnya, Ethan pernah mencoba mengikuti tes namun gagal di tahap wawancara. Menurut Nora, Ethan adalah pribadi yang pantang menyerah. Tetapi anehnya dia hanya mencoba sekali untuk menjadi polisi. Karena terlalu asik mengobrol, Ethan sampai lupa untuk mengikuti briefing di pagi itu. Padahal bandara sedang sangat ramai karena musim liburan. Beruntung, meskipun terlambat, dia tidak mendapat sanksi dari atasannya yang bernama Sarkowski. Lucunya, meskipun Ethan baru mengetahui bahwa kehamilan Nora semalam, ternyata kabar tersebut sudah menyebar ke seluruh kantor. Padahal dia hanya memberitahu satu orang, yaitu sahabatnya sendiri bernama Jason. Ethan dan Jason memang sangat dekat. Ethan sering meminta saran darinya karena Jason lebih berpengalaman dalam kehidupan rumah tangga. Dan kebetulan, Jason sependapat dengan Nora bahwa Ethan kurang serius dalam pekerjaannya. Buktinya, setelah 3 tahun bekerja, Ethan belum juga mendapatkan promosi. Sementara Jason yang bergabung lebih belakangan justru sudah 2 kali naik jabatan. Mendengar hal itu, Ethan mulai berpikir dan akhirnya memberanikan diri meminta kenaikan jabatan kepada Sarkowski. Namun permintaannya ditolak. Meski ditolak, Ethan tidak menyerah. Dia bahkan nekat menerobos masuk ke ruangan atasannya untuk kembali memohon kesempatan. Awalnya Sarkowski tetap ingin menolak, tapi Jason tiba-tiba membela Ethan, bahkan rela meminjamkan posisinya agar Ethan mendapat kesempatan promosi. Akhirnya Ethan diberi kesempatan untuk mencoba posisi baru di bagian screening. Sebelum mulai bekerja, seorang petugas keamanan bernama Les memberinya spidol khusus. Dengan spidol itu, Ethan bisa menandai boarding pass penumpang yang mencurigakan, dan tanda tersebut hanya bisa terlihat dengan sinar UV. Di saat yang sama, rekan dari pria misterius kembali beraksi. Tidak diketahui siapa dia sebenarnya, tetapi jelas mereka sedang merencanakan sesuatu. Lebih mengejutkan lagi, kelompok kriminal ini berhasil meretas sistem CCTV bandara. Kelompok tersebut terdiri dari 3 orang. Pertama, pria misterius yang bertugas memberi instruksi. Kedua, seorang peretas. Dan yang ketiga, seorang eksekutor. Ternyata si eksekutor diam-diam telah menyusup ke rumah Jason. Awalnya mereka berencana menculiknya untuk dijadikan sandera. Namun, karena posisi Jason hari itu digantikan oleh Ethan, mereka terpaksa mengubah rencana. Beberapa menit kemudian, seorang penumpang melaporkan adanya barang asing yang tercampur di antara barang miliknya saat pemeriksaan. Sebagai petugas, Ethan pun bertanggung jawab untuk mengamankannya. Namun saat itu ponselnya terus berdering. Pesan dari nomor tak dikenal memintanya untuk segera memakai alat tertentu. Ternyata itulah cara para kriminal berkomunikasi dengannya. Mereka hanya menginginkan satu hal, Ethan harus memastikan tas mereka lolos dari pemeriksaan. Jika gagal, nyawa seseorang akan menjadi taruhannya. Awalnya Ethan mengira ini hanyalah lelucon dari rekan kerjanya. Namun, anggapan itu berubah ketika pria misterius di telepon menyebutkan detail keluarga Jason yang seharusnya menjadi target mereka.
Merasa ini ancaman serius, Ethan diam-diam mencoba menghubungi polisi. Namun pria misterius itu langsung mengancam dan akan membunuh Nora. Ternyata anggota kriminal lainnya sudah berhasil masuk ke rumah Ethan dan mengumpulkan informasi penting. Di sana terdapat foto Nora serta bukti kehamilannya. Dalam situasi ini, Ethan benar-benar tidak memiliki pilihan. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki kebakaran yang terjadi sebelumnya. Seorang detektif cerdas bernama Cole segera menyimpulkan bahwa kejadian tersebut bukanlah kebetulan. Di lokasi ditemukan berbagai barang bukti, mulai dari peluru hingga jam tangan mewah milik korban. Saat jam tangan milik bos mafia itu diteliti, ditemukan sesuatu yang unik. Di baliknya terdapat alat penyadap yang diduga dipasang oleh agen ATF. Meskipun jam tersebut sudah hangus terbakar, rekamannya ternyata masih bisa dipulihkan sebagian. Di sisi lain, setelah mendapat ancaman, Ethan tidak bisa lagi bersikap normal. Wajahnya tampak tegang, sehingga pria misterius di balik telepon khawatir hal itu akan menimbulkan kecurigaan. Untuk menenangkannya, pria tersebut mulai mengajak Ethan berbicara santai. Namun dari percakapan itu, Ethan menyadari sesuatu. Pelaku ternyata berada tidak jauh darinya. Hal ini terlihat dari suara-suara di sekitarnya yang ikut terdengar, mulai dari pengumuman bandara hingga tangisan anak kecil. Untuk memastikan sejauh mana pelaku memantaunya, Ethan diam-diam merekam percakapan menggunakan smartwatch. Namun aksinya langsung ketahuan. Dari situlah dia sadar bahwa dirinya sedang diawasi melalui kamera CCTV. Sementara itu, detektif Cole mencoba memulihkan rekaman dari alat penyadap tersebut. Dia dibantu oleh seorang ahli IT bernama Harold yang sangat handal. Namun, meskipun sudah berusaha maksimal, rekaman itu tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Di lain pihak, Ethan semakin penasaran dengan isi koper milik pelaku. Dia bertanya-tanya apakah itu bagian dari rencana teror atau hanya penyelundupan barang terlarang seperti senjata. Yang jelas, pelaku bukan orang biasa. Pria misterius itu bahkan mengetahui banyak hal pribadi tentang Ethan, termasuk mimpinya menjadi polisi. Dia juga mengetahui bahwa alasan Ethan tidak mencoba lagi yaitu karena takut gagal seperti ayahnya yang akhirnya bekerja sebagai pengemudi. Di tengah percakapan, Ethan kembali mendengar suara-suara yang sama dengan yang ada di sekitarnya. Mulai dari tangisan bayi, suara piring pecah, hingga suara orang makan. Dari situ dia semakin yakin bahwa pelaku berada sangat dekat. Setelah mencari kesana kemari, akhirnya Ethan menemukan orang yang dicurigainya. Namun karena setiap gerakannya diawasi, dia harus menyusun rencana dengan hati-hati. Dia sengaja menahan seorang penumpang dengan alasan perlu pemeriksaan lanjutan sebelum menyerahkannya ke petugas keamanan. Ethan diam-diam menuliskan pesan rahasia di boarding pass penumpang tersebut. Tak butuh waktu lama, petugas bernama Louis menyadari adanya pesan tersebut. Ethan merasa optimis rencananya akan berhasil, karena saat itu pelaku terlihat masih sibuk makan dan tidak terlalu memperhatikan. Namun beberapa detik kemudian, saat Louis hendak menemui Sarkowski, tiba-tiba seseorang menabraknya. Dalam sekejap, Louis langsung tak sadarkan diri. Tidak diketahui apa yang dilakukan pelaku, tetapi orang-orang mengira Louis meninggal karena serangan jantung. Lebih buruk lagi, boarding pass yang berisi pesan rahasia itu berhasil diamankan oleh pelaku. Kematian Louis menjadi kejadian yang sangat mengejutkan. Di tengah situasi itu, pria misterius yang kini kita kenal sebagai Trevor akhirnya muncul. Kali ini dia tidak ragu memperlihatkan wajahnya. Meski berada sangat dekat, Ethan tidak berani bertindak gegabah, karena kesalahan sedikit saja bisa mengancam nyawa orang lain, terutama Nora. Trevor tampak kagum dengan kecerdasan Ethan. Dia menyadari bahwa Ethan mampu menggambarkan ciri-cirinya dengan sangat tepat melalui pesan rahasia tadi. Namun semua usaha itu tetap berakhir sia-sia. Kedatangan Trevor ternyata untuk memberi peringatan. Dia mengatakan bahwa sebentar lagi rekannya akan melewati pemeriksaan. Ciri-cirinya adalah menggunakan topi berwarna merah. Apapun yang terjadi, Ethan harus membiarkannya lolos. Saat Ethan kembali ke posnya, dia terkejut karena posisinya sudah digantikan oleh Jason. Ternyata hal itu merupakan perintah langsung dari Kapten Sarkowski. Ethan dianggap belum siap menghadapi situasi bandara yang sedang padat. Masalahnya, koper milik pelaku akan segera datang. Trevor pun mendesak Ethan untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jika gagal, nyawa Nora dan keluarga Jason akan menjadi taruhannya. Dalam keadaan panik, Ethan menyelinap ke sebuah toko souvenir. Dia mengambil beberapa botol alkohol untuk dicampurkan ke dalam kopi. Aksinya hampir saja ketahuan oleh rekan kerjanya. Setelah berhasil menyiapkan minuman tersebut, Ethan menghampiri Jason. Dia diam-diam menukar gelas kopi milik Jason dengan yang sudah dicampur alkohol. Semua tindakan itu ternyata diawasi oleh Trevor. Tanpa perlu penjelasan, Trevor langsung memahami rencana Ethan dan bersiap melaporkannya kepada Sarkowski. Saat perhatian orang-orang teralihkan, Ethan diam-diam mengambil kembali ponselnya dari dalam laci. Tak lama kemudian,
Jason ketahuan minum saat bekerja dan langsung digantikan dari posisinya. Jason menyadari bahwa itu adalah ulah Ethan, karena sejak tadi tidak ada orang lain yang mendekatinya selain sahabatnya sendiri. Dengan berat hati, Ethan terpaksa melakukan hal tersebut. Dia harus berpura-pura berkhianat demi menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Waktu untuk meminta maaf hampir habis, sebab koper yang dimaksud sebentar lagi akan melewati pemeriksaan. Tak lama kemudian, koper itu pun tiba. Rasa penasaran Ethan perlahan mulai terjawab. Mesin screening menunjukkan tanda bahaya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkannya lolos. Di sisi lain, Detektif Cole terus meneliti rekaman yang rusak. Dia mendengarkannya berulang kali hingga potongan kata-kata berhasil disusun menjadi sebuah kalimat. Namun, ada satu kata yang masih belum bisa dipahami, yaitu kata dalam bahasa Rusia, yaitu Novichok. Setelah ditelusuri, kata tersebut merujuk pada senjata biokimia peninggalan perang yang sangat berbahaya. Jika diaktifkan, senjata itu mampu menewaskan ribuan orang. Tanpa membuang waktu, Cole langsung melaporkan temuannya kepada Departemen Pertahanan Amerika. Sementara itu, Ethan memang belum mengetahui isi pasti koper tersebut. Namun instingnya terus memberi tanda bahwa sesuatu yang berbahaya sedang terjadi. Meskipun sudah diperingatkan untuk bersikap kooperatif, ia tetap berusaha mencari cara untuk menghentikan rencana itu. Kebetulan, pelaku sempat meninggalkan tiketnya di area pemeriksaan. Ethan pun diam-diam mencari tahu tujuan penerbangan mereka. Situasi yang dihadapi sangat menegangkan hingga membuatnya merasa mual. Tak lama kemudian, Trevor menyusulnya ke kamar mandi. Di sana, Ethan meluapkan kekesalannya karena para pelaku ternyata berencana meledakkan sebuah pesawat. Trevor menjelaskan bahwa dirinya bukan teroris, melainkan hanya seorang profesional yang dibayar untuk menjalankan misi tersebut. Menurutnya, jika senjata biokimia itu diaktifkan di darat, korban justru akan jauh lebih banyak. Sebelum pergi, Trevor meminta Ethan menyerahkan ponselnya. Ternyata dia sudah mengetahui semua tindakan Ethan sebelumnya. Meski koper telah lolos pemeriksaan, tugas Ethan belum selesai. Dia tetap harus memastikan semuanya berjalan lancar hingga pesawat benar-benar lepas landas. Berdasarkan laporan Detektif Cole, Departemen Pertahanan mengirim seorang agen bernama John Alcott untuk menindaklanjuti kasus ini. Namun laporan tersebut dianggap masih terlalu lemah karena belum ada bukti kuat selain rekaman yang rusak. Tak lama kemudian, Harold melaporkan bahwa pagi tadi ada petugas TSA yang sempat menghubungi polisi. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, panggilan tersebut tetap dianggap mencurigakan. Ketika dihubungi kembali, petugas itu juga tidak memberikan respon. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Cole. Terlebih lagi, tak lama setelah itu ada laporan bahwa seorang petugas bandara meninggal akibat serangan jantung. Menurutnya, semua kejadian ini bukanlah kebetulan. Sementara itu, Ethan sebenarnya tidak ingin bertemu dengan siapapun. Pikirannya kacau setelah menyadari bahwa sebuah pesawat akan segera meledak dan menewaskan ratusan orang. Namun, demi terlihat normal, dia tetap makan siang bersama Nora. Masalah muncul ketika mereka mengobrol. Trevor diam-diam ikut berbicara melalui alat komunikasi di telinga Ethan, membuatnya salah ucap. Meskipun sudah meminta maaf, perkataannya terlanjur melukai perasaan Nora dan membuat hubungan mereka menjadi canggung. Tak lama kemudian, suasana bandara berubah menjadi tegang. Belasan polisi datang untuk melakukan inspeksi mendadak. Ternyata ini adalah perintah dari Detektif Cole yang berencana menginterogasi sekitar 50 penumpang secara acak. Dalam proses itu, polisi harus didampingi oleh petugas TSA. Bagi Ethan, ini adalah kesempatan emas. Diam-diam dia mengakses daftar penumpang dan menyisipkan nama orang yang membawa koper tersebut. Saat hendak pergi, Ethan bertemu dengan Jason. Ternyata Jason telah dipecat karena dianggap melakukan pelanggaran berat. Ethan merasa sangat bersalah, namun dia tidak bisa menjelaskan apapun karena semua ucapannya masih diawasi. Tak lama kemudian, anak buah Trevor ditahan untuk pemeriksaan. Mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika ditanya, Ethan menyangkal perbuatannya. Dia bahkan mulai berani melawan. Saat Trevor sibuk menyelamatkan rekannya, Ethan memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari menyelamatkan Nora. Namun, usahanya gagal. Ternyata pihak lawan sudah mengantisipasi hal ini dan menyiapkan penembak jitu. Tanpa disadari Nora, dia sudah menjadi target. Jika Ethan berani berbicara, pelaku tidak akan ragu untuk menembaknya. Dalam sekejap, keadaan kembali berbalik. Trevor yang marah besar kemudian menghajar Ethan di kamar mandi. Namun di tengah penyiksaan itu, Ethan akhirnya melawan. Dia berhasil merebut senjata dari tangan Trevor.
Ethan memaksa Trevor untuk memerintahkan rekannya melepaskan Nora. Namun diam-diam Trevor justru mengaktifkan bom dari jarak jauh. Jika bom itu meledak, seluruh area bandara akan terdampak. Salah satunya cara menghentikannya adalah dengan menonaktifkannya secara manual. Artinya, jika ingin menyelamatkan semua orang, Ethan harus mengambil kembali koper tersebut dari ruang pemeriksaan. Masalahnya, koper itu kini berada di tangan atasannya, Sarkowski. Ethan juga tidak bisa menjelaskan situasi sebenarnya. Bahkan dia sempat diminta untuk membunuh atasannya, namun dia tidak sanggup melakukannya. Dalam kekacauan itu, Sarkowski terluka parah hingga akhirnya meninggal. Ethan pun diliputi emosi dan hampir saja membunuh pelaku. Namun, tiba-tiba Matthew mengungkapkan bahwa sekeluarganya juga sedang diancam. Ternyata mereka berdua memiliki nasib yang sama. Dengan arahan dari Trevor, Ethan mulai mencoba menjinakkan bom tersebut. Dia melakukannya dengan hati-hati dan perlahan. Namun ketika proses hampir selesai, tiba-tiba rekan kerjanya datang dan menggedor pintu. Situasi menjadi semakin panik. Matthew pun bersiap untuk menembak, tapi Ethan tidak ingin ada korban lagi. Karena itu dia berusaha menenangkan Matthew dan mengarahkannya untuk menyembunyikan jasad Sarkowski di balik tumpukan koper. Saat seorang rekan kerja masuk ke ruangan, dia sempat merasa curiga. Hal itu membuat Matthew panik dan diam-diam bersiap menembak dari bawah kursi. Beruntung, mereka berhasil melewati situasi tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Sementara itu, dalam perjalanan menuju bandara, Detektif Cole mendapat kabar penting. Kematian Louis ternyata bukan karena serangan jantung, melainkan akibat racun mematikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Departemen Pertahanan mengirim data terkait bom yang sedang diselidiki. Namun data itu dikirim oleh seseorang bernama John Alcott. Masalahnya, jika yang mengirim adalah John Alcott yang asli, lalu siapa pria yang saat ini duduk di samping Cole? Ternyata pria tersebut adalah bagian dari komplotan Trevor. Dari tato di lengannya, dia adalah eksekutor yang sebelumnya menyusup ke rumah Ethan. Untuk melarikan diri, dia nekat menginjak gas mobil dengan kecepatan tinggi hingga Cole tidak berani menembak. So what are you gonna do? You gonna shoot me doing? Kejar-kejaran itu berakhir dengan kecelakaan hebat. Detektif Cole pun pingsan. Melihat kesempatan tersebut, si pelaku mencoba membunuhnya. Namun di detik terakhir, Cole berhasil meraih senjatanya dan bertahan. Meski tubuhnya terluka, Cole tetap bersikeras melanjutkan perjalanan ke bandara. Di sisi lain, Trevor memerintahkan Ethan untuk menyembunyikan jasad Sarkowski di ruang sortir agar tidak menimbulkan masalah. Namun diam-diam, Trevor juga memberi perintah kepada Matthew untuk membunuh Ethan. Jika tidak, nyawa saudara Matthew akan menjadi taruhannya. Beruntung, Ethan berhasil menghindari serangan tersebut. Saat mereka bertarung, koper berisi bom justru terjatuh ke jalur sortir bagasi. Sebenarnya, Ethan tidak berniat menyakiti Matthew. Dia bahkan mencoba menenangkannya. Namun Matthew sudah putus asa dan hanya memikirkan keselamatan saudaranya. Seperti kehilangan akal sehat, dia terus menembak tanpa henti. Namun, dia lupa bahwa senjata yang dia gunakan memiliki keterbatasan dan bisa berbahaya jika dipakai terus-menerus. Karena Matthew gagal menyelesaikan tugasnya, Trevor akhirnya turun tangan sendiri ke ruang belakang. Di tengah perjalanan, seorang petugas keamanan mencoba menghentikannya. Namun dalam sekejap petugas tersebut sudah terkapar bersimbah darah dan senjatanya berpindah tangan. Sejak awal koper tersebut ternyata dilengkapi GPS, sehingga Trevor dengan mudah melacak keberadaannya. Sementara itu, Ethan mencoba menghubungi Nora menggunakan ponsel milik Matthew. Namun panggilannya tidak diangkat. Dia kemudian meminta bantuan rekan kerjanya untuk menyampaikan pesan peringatan. Sayangnya dia tidak tahu apakah pesan itu sudah dibaca atau belum. Tak lama kemudian, Trevor kembali muncul dan langsung menembaki Ethan. Akibatnya, ponsel yang dia pegang jatuh dan rusak. Dalam keadaan panik, Ethan menyusun rencana. Ketika Trevor sampai di ujung terowongan, yang terlihat hanyalah sebuah koper, sementara Ethan sudah menghilang. Karena waktu boarding semakin dekat, Trevor terpaksa meninggalkan area tersebut. Namun, situasi semakin genting. Nyawa Nora kini berada dalam bahaya. Trevor telah memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusinya. Karena Nora berada di ruangan tertutup, pelaku akhirnya turun tangan sendiri untuk menghabisinya. Beruntung, sebelum hal itu terjadi, pesan peringatan yang dikirim Ethan akhirnya berhasil sampai. Berkat pengorbanan rekan Ethan, Nora akhirnya berhasil kabur dari kejaran musuh. Di sisi lain, beberapa menit sebelumnya, Detektif Cole tiba di bandara dan langsung mencari Ethan. Berdasarkan laporan terakhir, dia terlihat berada di ruang sortir barang. Saat Cole tiba di sana, dia menemukan banyak bekas tembakan.
Hal itu menandakan telah terjadi pertikaian sengit. Dari situ dia semakin yakin bahwa ancaman bom menapi Cok benar-benar nyata. Agar pelaku tidak bisa melarikan diri, semua penerbangan di Terminal 7 langsung dibatalkan. Tak lama kemudian, Cole berhasil menemukan Ethan. Dia justru berniat menangkapnya. Dengan terpaksa, Ethan melawan. Sebelum pergi, dia sempat memberitahu ciri-ciri pelaku kepada sang detektif. Sementara itu, Nora terus berusaha mencari bantuan di area parkiran. Namun tiba-tiba sang pembunuh bayaran kembali muncul dan hampir saja menabraknya. Tetapi Nora masih berhasil selamat. Dia mencoba melawan, namun justru membuat musuhnya semakin beringas. Beruntung, akibat insiden tersebut, saudara Matteo berhasil melepaskan diri sehingga keadaan sedikit membaik. Namun masalah belum selesai. Polisi masih belum mengetahui keberadaan Trevor. Ternyata sejak awal dia berada di Terminal 8 dan kini sudah bersiap untuk naik pesawat. Untuk melacaknya, Ethan sebelumnya telah menempelkan barcode pada koper milik Trevor. Itulah rencana yang disiapkan saat berada di ruang sortir barang. Begitu barcode tersebut dipindai, sistem langsung menunjukkan pesawat yang akan dinaiki Trevor. Jika polisi mencoba menghentikan penerbangan itu, bom bisa saja meledak seketika. Karena itu, satu-satunya cara adalah menjinakkan bom tanpa sepengetahuan Trevor. Di saat yang sama, Harold akhirnya berhasil mengungkap motif dibalik serangan ini. Ternyata Trevor disewa oleh seorang pengusaha untuk membunuh anggota parlemen jujur bernama Grace. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pembunuhan itu akan disamarkan sebagai aksi terorisme. Polisi pun segera melacak pesawat yang ditumpangi Grace. Awalnya mereka ingin membatalkan penerbangan tersebut, namun Nora datang dan memberikan informasi penting. Detektif Cole sempat meragukan kemampuan Ethan. Namun setelah mempertimbangkan situasi, mereka menyadari bahwa saran Ethan masuk akal. Jika bom meledak di darat, korban bisa mencapai ribuan orang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mempercayakan semuanya kepada Ethan. Pesawat pun lepas landas. Trevor terlihat tenang karena mengira rencananya berjalan lancar. Di sisi lain, Ethan akhirnya berhasil menemukan koper tersebut di dalam pesawat. Dia segera mengubah sistem bom ke mode manual. Namun tindakan itu memicu notifikasi di ponsel Trevor, sehingga posisinya langsung terungkap. Tembakan pun terdengar dari ruang kargo. Pilot segera meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat. Dalam baku tembak itu, Ethan tertembak di bagian kaki. Trevor mengira semuanya sudah selesai. Namun saat hendak mengaktifkan bom, ternyata salah satu tabung bahan kimianya sudah kosong. Singkat cerita, pesawat berhasil mendarat dengan selamat. Polisi telah menunggu di landasan. Sempat terjadi sedikit kesalahpahaman, tetapi tidak lama kemudian detektif Cole datang dan melepaskan borgol Ethan. Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Trevor akhirnya berhasil dikalahkan. Setahun kemudian, Ethan dan keluarganya bersiap untuk berlibur ke pulau tropis. Menariknya, keluarga Jason juga ikut dalam perjalanan tersebut. Sebelum melewati pemeriksaan bandara, Ethan menunjukkan lencana yang menandakan bahwa dia kini telah menjadi seorang polisi. Dan film pun berakhir. Gimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk reka film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.